Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Sekalian saya mau bersaksi saja ya teman-teman. Di Markus 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, dia harus menyangka dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama saya mengikuti Tuhan Yesus puluhan tahun, ya saya mau katakan banyak penderitaan sih saya mengikuti Tuhan Yesus. Tapi penderitaan itu mendatangkan kebaikan untuk saya. Karena kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita dan mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai pengikut Yesus kita nggak pernah mengalami apapun. Kita happy-happy terus. Kita nggak pernah dibentuk karakter kita. Kita bukan pengikut Yesus yang setia. Kita bukan pengikut Yesus yang baik. Karena menjadi pengikut Kristus kita harus menderita, baik secara aniaya secara jiwa ya, maupun karakter kita. Contoh, kita dikasih orang ya, kita mendapatkan hal-hal yang gak baik dari orang lain, baik keluarga kita sendiri, dan kita harus bisa menerimanya dan kita harus mengampuninya. Walaupun tuh gak mudah, tapi firman Tuhan kata apa? Kita harus mengampuni, dan saya juga belajar mengampuni. Awalnya saya gak menang, tapi waktu saya mulai tekun untuk membaca, merenungkan firman, dan Tuhan saya mau melakukan firman, tolong saya. Dan saya diuji berkali-kali untuk pengampunan. Dan saya belajar mengampuni, dan sampai hari ini puji Tuhan saya mampu ya mengampuni, bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus sudah mengubah saya. Saya sekarang jadi mudah mengampuni. Kalau orang sakiti hati saya jadi udah biasa mengampuni dan biasa menerima orang lain padanya, karena itu latihan iman. Dan begitu juga untuk hal kejujuran. Dan saya berdoa, Tuhan saya mau jadi orang yang jujur Tuhan. Saya nggak mau saya membaca dan merenung firman tapi saya tidak melakukan firman Tuhan. Saya mau menjadi orang yang jujur. Saya diuji berkali-kali kejujuran, dan puji Tuhan awal-awal saya gagal, tapi akhirnya saya bisa melakukan kejujuran itu. Saya bisa melakukan kebenaran itu. Akhirnya saya mampu melakukannya. Karena apa? Saya belajar untuk hidup jujur. Contoh, waktu saya ke Indomaret gitu, pada saat orang hitungannya ada yang lupa atau apa. Nah, saya belajar untuk memberitahu, ini loh ada yang kurang hitung gitu. Dan saya belajar untuk menjadi orang yang jujur. Dan itu puji Tuhan. Dulunya saya waktu tidak serius ikut Tuhan, saya nggak mengalami hal itu. Tapi waktu saya serius mengikuti Tuhan, Tuhan mengubah saya. Dan banyak karakter saya yang diubah.